Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke episode ke-13. Saya langsung mohon izin untuk membacakan catatannya Sang Prabu. Ya, silakan Pak Gus. Minggu Kliwon 10 November 2002 jam 02.30 kedatangan Ki Suralaya dari Sumedang, Jawa Barat dengan maksud mengaturkan sembah pangabekti. Perintah apa yang harus ia laksanakan? Saya berpesan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kemakmuran seperti pesan saya kepada para adipati yang lainnya. Minggu malam Senin Legi 02.30 kedatangan Pak Kubuwono 11 dari Surakarta. Sebelumnya memang saya panggil untuk datang dan membicarakan masalah keamanan dan lain sebagainya. Tanggal yang sama, jam 02.35 kedatangan Prabu Adipati Hasta Kencana dari Kuningan, Jawa Barat. Tujuannya mengaturkan sembah pangabekti dan saya berpesan sama dengan adipati yang lain. Jam 03.10 kedatangan Prabu Dipati Arya Supena dengan maksud sama dengan para adipati yang terdahulu. Jam 00.10 kedatangan Batara Brahma melaporkan Bali sudah pulih kembali. Pesan saya padanya, tersangka peledakan sudah semestinya diusut. Namun orang yang tidak terlibat jangan sampai menjadi korban atau kambing hitam karena menuruti nafsu dan menuruti kemauan pihak negara lain. Kasihan keluarga mereka. Menurut Batara Brahma, ia akan berusaha untuk memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Setelah itu pamit pergi. Di sini kan jedanya sangat singkat-singkat nih, Sang Prabu. Itu gimana tuh menemui beberapa tamu kontinu dalam satu malam, dalam tanggal yang sama dalam satu malam itu? Kalau ruhani itu terasa capek gitu, Sang Prabu. Itu yang dirasakan oleh Sang Prabu menerima tamu gaib yang begitu banyak juga di malam itu ya, dan berdialog juga dengan beliau. Itu gimana, Sang Prabu? Sebenarnya lelah banget. Kayaknya yang ini kedatangan Batara Brahma ini bukan kosong-kosong, cuma salah ketik 04 ini. Jadi kita koreksi di sini yang untuk kedatangan Batara Brahma jam 04 ya. Sang Prabu ya. Jadi sangat lelah, tapi kita mau ngaso bagaimana? Karena tiba-tiba itu ada kode, ada trompet yang berbunyi istilahnya itu loh kalau di ya. Jadi harus itu gitu loh. Tapi kalau masa lelah sih sebetulnya lelahnya itu bukan fisik gitu loh. Iya. Tapi lelahnya itu dalamnya rohani kita. Ya, terima kasih atas penjelasan dari perjalanan dialog ruhani dari Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Kliwon, tanggal 25 Desember 2002, jam 22.30, saya kontak dengan Batara Siwa menanyakan keadaan Pulau Bali serta keamanannya di sana. Beliau menjawab sudah pulih seperti semula dan dia memberitahu akan ada peledakan di sekitar Pasar Senen yang merupakan pusat keramaian. Menurut Batara Siwa, dirinya sudah menangkap radar kejahatan itu, bahkan dalangnya berada di daerah Solo. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, saya menghubungi Prabu Adipati Supena dari Bekasi yang merupakan penguasa alam gaib yang berada di Jakarta dan sekitarnya untuk segera mencegah agar musibah tersebut jangan sampai terjadi. Lalu pesan saya akan dia laksanakan. Kita lanjut catatan berikutnya. Kamis Legi, tanggal 26 Desember 2002 jam 07.20, saya kontak dengan Brata selaku Senopati menanyakan tentang masalah di Pasar Senen, Jakarta. Hal itu sudah ia laksanakan. Tak lama kemudian datang Prabu
Bupati Supena dari Bekasi, yang semua perintah saya tentang adanya gangguan yang ada di Pasar Senen berhasil diatasi, dan dia telah memberitahu penguasa gaib yang ada di sekitar Jakarta untuk mengawasi manusia yang mencurigakan yang akan berbuat tidak baik. Pada jam 07.30 saya kontak dengan Paku Buwono X untuk segera memberitahu para penguasa bangsa gaib yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengawasi setiap orang yang hendak melakukan perbuatan tidak baik seperti kasus peledakan di Legian Bali. Pada jam 20.00 kedatangan Prabu Dipati Supena melaporkan bahwa cukup berat dalam mengatasi rencana teror yang ada di Pasar Senen, yang sebetulnya di balik itu didalangi para prajurit iblis. Ia mohon bala bantuan pasukan gaib yang lebih kuat. Lalu saya perintahkan Prabu Haji Saka, Prabu Angling Dharma untuk membantu mereka. Tak lama kemudian datang lagi Prabu Dipati Supena minta tambahan pasukan. Lalu saya memberitahu Ratu Kidul untuk menggerakkan pasukan menuju Jakarta, khususnya di lokasi Pasar Senen. Ratu Kidul datang menemui saya dan memberitahu bahwa pasukannya telah dikirim ke Jakarta. Pada Jumat Pahing, tanggal 27 Desember 2002, jam 07.30, Prabu Dipati Supena melaporkan keadaan di Pasar Senen sudah dapat diatasi, namun cukup berat karena bala tentara iblis menggerakkan pasukan yang kuat dalam memasuki tatanan kehidupan alam wadak atau tubuh manusia di sekitar Pasar Senen, Jakarta. Pada jam 08.05, Raja Mula Warman dari Kalimantan memberitahu bahwa keadaan di wilayahnya mulai agak panas. Saya minta kepadanya untuk mewaspadai keadaan itu, karena kekuasaan Mula Warman di alam gaib meliputi Kepulauan Sulawesi dan sekitarnya. Ia berusaha membongkar sindikat peledakan di daerah itu dengan memberitahu kepada aparat kepolisian, istilahnya ke badan kasarnya. Jadi di sini memang dalam kondisi-kondisi yang kurang aman di daerah-daerah tertentu ya, Sang Prabu ya. Jadi memang begitu berusahanya dari alam gaib untuk mencegah juga, sebenarnya mencegah dari keangka-murkaan, dari perbuatan yang tidak baik yang akan merugikan banyak orang. Mungkin bisa diceritakan dari beberapa catatan ini, Sang Prabu dikala berdialog dengan beliau untuk menata strategi di alam gaib, membantu dari alam gaib itu. Secara singkat saja Bapak Prabu tentang cerita-cerita dan catatan-catatan yang telah dibacakan ini. Iya, memang waktu peristiwa itu sebetulnya dampaknya kemana-mana, besar sekali. Jadi bukan hanya di Bali, tapi berimbas kepada yang lain-lain, berusaha dicegah gitu. Jadi ketika terjadi peristiwa di Bali itu kan itu mencoreng nama Indonesia, gitu loh. Jadi udah, kalau udah terjadi udah gitu ya sudah ya. Jadi jangan ini lagi di berbagai daerah gitu. Harus dicegah gitu ya, dicegah Sang Prabu ya. Sebenarnya dari cerita ini, dari alam gaib juga merasa risau juga dengan keadaan yang ada di Nuswantoro di kala waktu itu ya, Sang Prabu ya. Karena dari catatan Sang Prabu juga banyak dialog-dialog yang benar-benar itu bagaimana cara dari alam gaib tersebut untuk membantu secara dunianya kan. Satu contoh gini, saya ungkapkan secara nalar. Pak Agus dulu tinggal di daerah Surabaya. Setelah di daerah Surabaya sekian mengalami situasi Surabaya, akhirnya berpindah ke Amerika atau ke Eropa. Kan udah kita berpindah, kita kan tahu tentang Surabaya. Orang sebetulnya kita asalnya juga di Surabaya. Ketika terjadi kita berpindah itu anggaplah kita berpindah alam lah, ya kan?
Ini kan diibaratkan karena ada komunikasi yang terjadi di Surabaya kan pasti kita mantau, prihatin kan? Iya. Karena kita tahu keadaan Surabaya itu, gitu loh. Iya. Jadi merasa ikut memiliki Iya. Surabaya itu, gitu loh. Begitupun para arwah-arwah yang mendapatkan kemuliaan. Ini saya bilang kemuliaan ya, berkat perjuangan dia, kedekatan untuk membangkitkan indera ke-6 semasa hidup beliau. Ya, itu. Jadi diberi kebebasan seperti kita hidup di alam dunia ini, gitu loh. Jadi ada rasa empatinya, gitu loh. Bagi beliau-beliau yang diberi kemuliaan, yang masih bisa memantau dunia dan masih bisa bergerak ke sana ke sini itu atas anugerah tersebut, itu untuk tatanan ke bangsa iblis lah, di kalangan iblis, apa beliau udah bisa melihat gitu Sang Prabu? Kalau iblis itu sudah tidak bisa masuk ke alam kubur. Jadi di alam kadam di sana bukan tugasnya iblis. Enggak, maksudnya ketika memang ada iblis itu, para arwah yang mendapatkan kemuliaan itu bisa tahu. Karena kan dicerita di sini kan, saya beliau kan menceritakan gitu loh. Kalau itu ada pasukan iblis gitu. Saya kira dia bisa melihat masuk ke alam barzah, enggak. Nah, tapi kalau di alam dunia karena dia tatanan juga halus, pasti tahu. Karena bahkan para aulia atau para mereka yang mendapat kemuliaan itu dia tidak bisa dilihat oleh golongan jin. Kan tatarannya lebih tinggi. Gitu loh. Tapi beliau bisa melihat golongan jin, bisa golongan iblis juga ya. Bisa. Ketika iblis mengganggu manusia gitu, selain mempengaruhi dari rohani manusia, beliau bisa melihat. Jadi bisa. Bisikan-bisikan itu istilahnya kan, kalau iblis ini tatarannya kan untuk masuk ke rohani seseorang kan memang tidak bisa. Kalau rohani kan menjalankan pikiran. Kalau pikir biasanya mempengaruhi pikiran ya. Sang Prabu ya. Biasanya iblis tuh membisiki melalui pikir, gitu loh, melalui pikiran. Jadi kadang-kadang orang pikirannya mereka ya didorong nafsu, ditunggangi sama dia sambil dibisikin, gitu. Karena dengan bisikan iblis biasanya kalau untuk berbuat kejahatan, keburukan itu lebih canggih. Ya nanti kelanjutannya ada menceritakan sendiri. Jadi membongkar operasinya iblis, pimpinan iblis menjelaskan cara-cara membongkar operasinya dia. Gitu. Sangat menarik nanti di catatan berikutnya nih Sang Prabu, karena memang di sini semua baik itu dari kalangan iblis, setan dan sebagainya dari alam gaib itu memperkenalkan dengan Sang Prabu gitu. Dan berdialog dengan Sang Prabu. Semua itu kan memang karena kuasanya Allah, izinnya Allah. Ketika makhluk Allah diberi anugerah oleh Allah, ya pastinya kan ada sistem yang mengatur di sana dan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di alam gaib begitu ya. Betul. Cuman perlu saya garis bawahi, saya itu bukan siapa-siapa, bukan hanya makhluk Allah yang tidak bisa berbuat banyak. Ini hanya kebetulan anugerah ya. Saya tidak merasa bahwa siapa karena saya bukan bicara di alam gaib, tapi saya bicara di alam dunia. Saya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tujuan saya adalah saya pengen hidup tentram, bisa mendidik keluarga, ya kan? Bisa menuntun keluarga, ya itulah. Gitu. Sama berbagi ilmu ya. Sama berbagi ilmu, karena ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang lain. Amin. Itu adalah pahala, gitu loh. Nah, seperti itu. Karena ilmu yang bermanfaat bagi orang lain itu kan juga akan membawa dampak positif juga terhadap perilaku perilaku, ada akhlak juga ya. Intinya kan kalau kita memang belajar di ilmu tauhid tersebut, ujung-ujungnya kan tauhid ya. Iya. Sang Prabu ya. Betul. Ya memang sebetulnya seluruh manusia
Bahkan tidak berlaku di dalam manusia saja seperti Pak Agus. Di alam itu kan sama. Jadi ketika kita turun menjalani kehidupan di dunia, ya, itu 3 perkara yang kita ibaratnya bekal yang akan kita tinggalkan di alam dunia. Itu di samping ketika hidup kita adalah mencari ilmu pengetahuan untuk derajat dunia. Tapi kalau ilmu tauhid itu untuk derajat kemuliaan. Tapi ada yang kita tinggalkan ketika meninggalkan alam dunia, itu sebetulnya 5. 3 yang kita tinggalkan di alam dunia, 2 yang kita bawa berpindah alam. Saya tidak bisa dikatakan bahwa manusia itu mati. Kalau mati itu adalah makhluk yang memiliki nyawa, tidak memiliki ruh. Gitu ya. Tapi ada intervensi di luar, ya silakan saja. Tapi yang saya pahami seperti itu. Jadi 3 perkara yang kita tinggalkan di alam dunia itu 3. 1, meninggalkan anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat di jalan Allah. Ilmu apa? Bukan ilmu pengetahuan. Di alam sana udah nggak perlu pengetahuan begitu, sudah serba canggih. Dari sana nggak usah kita ilmu pengetahuan supaya bisa makan, ya dah, bisa beli ini. Kalau di sana sudah makan sudah disediakan, nggak usah perlu kerja. Bahkan ibadah pun selesai di sana, gitu loh. Terus yang kedua, yang ketiga itu amal jariah. Jadi ketika amal jariah, kenapa kita meninggalkan anak? Yaitu anak kita didik di jalan Allah menjadi anak yang soleh. Ketika kita tidak selamat, maka anak yang soleh lah yang selalu mendoakan, gitu loh. Nah, ilmu yang bermanfaat di jalan Allah, ketika ilmu kebaikan kita tularkan kepada yang lain, selama ilmu itu digunakan, pahala kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.